Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mau duduk sebelah mana? Di sebelah sini apa di sebelah sini? Di sebelah sini Bu. Baik, silakan duduk. Terima kasih Bu. Saya di sebelah sini ya. Baik Bu. Gimana duduknya, sudah nyaman? Sudah nyaman Bu di tempat duduknya saya. Alhamdulillah, syukurlah kalau sudah nyaman duduknya. Tadi kesini naik apa? Saya kesini naik motor Bu. Oh, naik motor. Memangnya tinggal di mana? Saya tinggal di Bogor Bu. Oh, di Bogor ya. Berapa menit tadi kesini? Kesini sekitaran 40 menit Bu. Oh, 40 menit ya. Ya. Kamu tahu ada konseling di sini dari mana ya? Kebetulan saya tahu konseling dari sini dari Instagram. Di captionnya itu konseling di sini Nina, Rama, dan kliennya Mudah Senyum. Oh, berarti kamu belum pernah melakukan sesi konseling ya? Baik Bu, sebelumnya saya belum pernah melakukan sesi konseling. Baik, sebelum mulai sesi konseling kita hari ini, waktu kita itu 45 menit, 35 menit ya. Baik Bu. Biar hubungan kita makin akrab, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Baik Bu. Perkenalkan, nama saya Luciana Margareta Simamora. Kamu bisa panggil saya Bu Lucy ya. Di sini saya akan membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu alami ya. Baik Bu. Perkenalkan, nama saya Maria Nataliani. Ibu bisa panggil saya dengan Maria. Baik Maria, di sini saya ingin menjelaskan pengertian konseling. Konseling itu proses pertemuan antara konselor dan klien untuk memahami diri sendiri dan juga mencari cara terbaik dan menyelesaikan masalah. Dari pengertian konseling ini, adapun tujuan dari konseling membantu klien mengentaskan masalah dan menemukan ketenangan dan juga bisa berfungsi normal kembali dalam kehidupannya. Dari pengertian dan tujuan konseling ini, apakah sudah mengerti Maria? Baik Ibu, saya sudah mengerti dan penjelasan Ibu mudah dimengerti oleh saya. Baik, jika kamu sudah mengerti, sebelum memulai sesi konseling kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik Maria bisa mulai dengan menceritakan hal apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini, atau peristiwa apa yang membuat kamu ingin datang ke sini. Baik Bu, terima kasih. Saya akan menjelaskan permasalahan yang saya alami saat ini. Jadi, 2 bulan yang lalu saya menyaksikan
kecelakaan yang cukup berat dan cukup membuat saya takut dan kaget. Saat itu, kecelakaan terjadi di jalan raya. Waktu itu, saya lagi jalan pulang dari arah kampus mau ke rumah. Ada yang ditabrak oleh truk besar, orangnya meninggal di tempat Bu. Sejak saat itu, saya menjadi takut dan kaget. Kalau dengar suara rem atau lihat motor dengan kecepatan tinggi, saya mulai gemetaran dan mempunyai rasa ketakutan yang cukup berat. Saya bisa bayangkan betapa beratnya Maria. Kamu bukan terluka secara fisik, tapi batinmu masih menyimpan bayangan yang peristiwa itu ya. Iya Bu, benar. Kadang-kadang tiba-tiba saja keingat, bahkan waktu belajar atau makan pun saya masih mengingat kejadian itu. Dan juga waktu tidur pun mengganggu pemikiran saya tentang kejadian itu. Kamu hebat, sudah berani cerita. Banyak orang setelah menyaksikan kejadian yang traumatis juga merasa hal yang sama, merasa cemas, sulit tidur, dan juga mudah terkejut. Hari ini kita akan belajar satu teknik sederhana yang bisa bantu kamu merasa lebih tenang ya. Boleh Bu, saya ingin sekali merasakan teknik yang Ibu lakukan saat ini. Saya pengen banget bisa tenang kembali seperti kemarin-kemarin. Teknik ini namanya teknik grounding ya. Artinya kita menenangkan diri dengan cara kembali fokus ke saat ini, bukan ke masa lalu yang menakutkan. Kadang pikiran kita terjebak di masa itu, padahal sekarang kita aman. Kita akan berlatih bersama ya. Baik Bu, saya siap untuk berlatih bersama Ibu hari ini. Baik Maria, sekarang duduk dengan nyaman, tegakkan punggungmu, pandangan ke depan, tutup mata perlahan. Sekarang kita akan mulai latihan nafas ya. Tarik nafas perlahan lewat hidung selama 4 detik. Tahan sebentar selama 2 detik. Lalu hembuskan perlahan selama 4 detik melalui mulut. Bagus, kita ulangi sekali lagi ya. Tarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan. Tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 detik, tahan sebentar selama 2 detik, lalu hembuskan pelan melalui mulut selama 4 detik. Rasakan dadamu mulai ringan dan tubuhmu semakin tenang. Sekarang sebutkan 5 hal yang kamu lihat di ruangan ini. Baik Bu, yang saya lihat di ruangan ini ada meja, ada kursi, ada bunga, ada jendela, ada gorden, ada AC, ada papan tulis, dan ada tas saya. Bagus, sekarang sebutkan 4 hal yang bisa kamu sentuh. Yang bisa saya sentuh saat ini Bu, baju saya, rambut saya, kursi, gorden, buku, dan meja. Baik, sekarang
3 hal yang kamu dengar. Yang saya dengar saat ini, suara kipas, suara motor di luar, suara ibu, suara burung-burung. Bagus sekali. Sekarang 2 hal yang kamu cium aromanya. Aroma parfum saya dan sedikit bau air dari meja. Terakhir, 1 hal yang kamu rasakan di tubuhmu sekarang. Yang saya rasakan saat ini, Bu, saya merasa kaki saya menampak di lantai, napas saya mulai tenang perlahan. Luar biasa. Sekarang sadari bahwa kamu di sini, di ruangan ini tidak ada truk, tidak ada suara keras, tidak ada bahaya. Kamu aman sekarang. Iya, Bu, saya merasa lebih tenang dan lebih nyaman setelah melakukan sesi konseling ini dan teknik yang Ibu berikan tadi. Itu karena tubuhmu sedang belajar bahwa kamu sudah aman. Kalau nanti bayangan itu muncul lagi, cukup lakukan latihan ini sendiri ya. Baik, Bu, saya akan mencoba di rumah sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Bagaimana perasaannya setelah latihan tadi aja? Awalnya agak tegang, Bu, tapi lama-lama saya merasa napas saya lebih stabil. Saya sadar kalau sekarang saya bukan di tempat kejadian itu. Saya di sini, di ruangan ini, di tempat yang nyaman dan aman, dan saya merasa lebih tenang. Itu hebat sekali, Maria. Kamu baru saja melakukan proses penyembuhan. Ingat, kamu tidak harus melupakan kejadian itu, tapi kamu bisa berdamai dengannya. Iya, Bu, saya merasa kayak mulai bisa menerima tentang kejadian itu, dan diri saya mulai lebih tenang dari hari-hari yang lalu. Itu tandanya kamu mulai pulih. Sekarang, ucapkan pelan-pelan. Saya aman sekarang. Saya aman sekarang. Ucapkan sekali lagi. Saya aman sekarang. Saya aman sekarang. Ucapkan sekali lagi supaya pikiran dan perasaanmu merasa tenang. Saya aman sekarang. Saya aman sekarang. Bagus. Setiap kali kamu mengucapkan itu, kamu sedang menenangkan dirimu sendiri. Kamu punya kekuatan untuk mengatur tubuh dan pikiranmu. Maria, minggu ini coba latihan setiap hari ya, sekitar 5 menit. Kalau tiba-tiba ingatan itu terjadi atau mengingat, tarik nafas pelan dan ucapkan dalam hati. Dan dalam hati, saya aman sekarang. Saya aman sekarang. Saya aman sekarang. Itu akan membantu pikiranmu merasa tenang. Baik, Bu, saya akan latihan setiap malam sebelum tidur, dan saya akan melatih terus-menerus. Bagus sekali, kamu hebat. Sudah berani datang dan menghadapi kekuatanmu. Proses pulih memang butuh waktu, tetapi kamu sudah memulainya. Terima kasih, Bu. Saya sudah merasa lebih baik dan jauh lebih tenang dari hari-hari kemarin, dan hati saya mulai tidak merasa ketakutan. Sama-sama Maria. Ingat, kamu tidak sendirian ya. Baik Maria,
Sebelum kamu cerita tadi, dari skala 1 sampai 10, rasa cemas kamu di skala berapa? Yang saya rasakan sekarang Ibu, saya berada di skala 7 karena rasa cemas saya mulai berkurang dan saya mulai merasa lebih tenang. Baik, sesudah melakukan teknik tadi dari skala 1 sampai 10, rasa cemas kamu di skala berapa? Rasa cemas saya berada di skala 5 Bu, karena dengan teknik tadi saya merasa lebih tenang dan lebih baik. Bagus banget, itu artinya tubuhmu bisa merespon dengan baik dan kamu punya kemampuan untuk menenangkan diri Maria. Mulai hari ini kita akan belajar beberapa cara untuk mengurangi mimpi buruk, membangun rasa aman, dan juga membantu pikiranmu supaya tidak terus-menerus takut. Kita lakukan sedikit demi sedikit ya. Iya, baik Bu. Saya ingin lebih tenang dan bisa tidur dan tidak takut lagi kayak hari-hari kemarin. Dan saya ingin lebih tenang dan tidak mengingat permasalahan yang sudah saya alami pada 2 bulan yang lalu. Pelan-pelan ya. Yang penting kamu tidak sendirian. Aku akan menemani proses kamu ya. Terima kasih Maria, kamu sangat berani hari ini. Untuk sesi berikutnya kita akan latihan mengelola pikiran yang muncul tiba-tiba dan membuat kamu cemas. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas bantuan dan tekniknya. Saya merasa lebih ringan dan lebih tenang saat ini setelah melakukan sesi konseling bersama Ibu. Baik, untuk mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini, jika ada yang ingin disampaikan, kita akan melakukan sesi konseling selanjutnya. Terima kasih. Baik Bu, sama-sama Bu.